Baik, kita sambung dengan mengapa kita berdosa. Ini masih sesi 2, bagian yang keduanya. Mengapa kita berdosa? Tadi di bagian pertama kita belajar apakah dosa itu. Nah, Allah telah memberi kita kehendak bebas untuk patuh atau tidak patuh terhadap dirinya. Roma pasal 6 ayat 12 dan 13 menyatakan itu. Bahwa kita diberikan kehendak bebas. Mari saya bacakan Roma 6 ayat 12 dan 13. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Dosa menghambat hubungan orang-orang percaya kepada Allah. Butuh waktu bagi kita untuk bertumbuh dan belajar berpikir dengan pola pikir Allah. Pikiran kita harus diperbarui setiap hari. Roma pasal yang ke-12 ayat 1 dan 2 menjelaskan ini. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kembali ke materinya. Godaan dan dosa sendiri adalah sesuatu yang sering kita hadapi. Godaan dan dosa sendiri adalah sesuatu yang sering kita hadapi. Nah, mari kita melihat di sini apa saja 3 area utama dari godaan itu. Di dalam hidup kita ada 3 area utama di mana godaan masuk. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 15 dan 16 menyebutkan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Ada 3 area di mana pencobaan atau godaan masuk. Apa itu? Keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Jadi 3 ini. Prestis, keinginan daging, ya, hawa nafsu, keinginan mata. Nah, ini dia, apa saja yang dilihat mau dimiliki. Oke, itu pintu godaan. Pertanyaan yang berikut, apakah godaan itu suatu dosa? Dosa enggak? Mari kita lihat Ibrani pasal yang keempat ayat yang ke-15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Kita ingat Yesus imam besar kita digoda juga dalam 3 area ini. Ingat?
waktu dia dibawa ke bukit, ya habis puasa, disuruh menjadikan batu jadi roti. Itu keinginan apa? Daging. Yang kedua, dia bilang, jatuhkan dirimu dari atas hubungan bait Allah. Nanti ada yang menatang. Itu apa? Keinginan daging, keinginan keangkuhan hidup. Nah, itu keangkuhan hidup. Ya, prestis. Ya, anak Allah ini pasti ditatang. Nah, lalu yang ketiga, keinginan mata. Tuhan Yesus dibawa ke bukit dan suruh lihat itu semua. Dan dia bilang, kalau kamu sujud menyembah, saya akan berikan semuanya ini. Nyembah aku, kata iblis. Yesus bilang, enyahlah iblis. Sebab hanya kepada Allah kita harus memberi penyembahan. Nah, saudara, kita juga harus tahu pintu-pintu godaan ini. Oke? Jadi apakah godaan itu suatu dosa? Dosa enggak? Yesus digoda juga? Enggak. Pencobaan godaan tidak dosa. Kalau dituruti itu yang menjadi dosa. Jadi tulis, apakah godaan itu dosa? Tidak. Apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah agar godaan tidak menuntun kita kepada dosa? 1 Korintus 10 ayat 13. Kita diberikan rumus di sini untuk menang. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah agar godaan itu tidak menuntun kita kepada dosa? Menurut ayat itu, bahwa di setiap godaan, di setiap cobaan, sudah ada jalan keluar yang Allah sediakan. Tugas kita apa? Temukan jalan keluar itu. Ingat, Allah itu setia. Di setiap godaan sudah ada hukumnya, ada jalan keluar. Temukan jalan keluar itu. Tulis, temukan jalan keluar yang Allah sudah sediakan. Yang berikut, apa yang diperbuat Allah dalam kehidupan Anda supaya Anda bisa lepas dari godaan? Filipi 2 ayat 13. Mari baca Filipi 2 ayat 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Di dalam diri kita sendiri Allah mengerjakan kemauan. Jadi ketika engkau dalam kesukaran, dalam kesulitan, dalam godaan, coba peka dengan kemauan yang Allah sudah kerjakan di dalam diri kita. Ikuti suara Allah di situ. Pasti saudara menemukan jalan keluar. Ya. Tadi, godaan bukan dosa. Ada 3 pintu godaan. Di setiap godaan ada jalan keluar. Di dalam diri kita, Allah bekerja. Jadi pasti kita bisa menang. Amin. Nah, kita lihat Roma 6 ayat 1 dan 2 sebagai bagian terakhir dari bagian yang 2 ini. Roma 6 ayat 1 dan 2. Sebagai orang yang percaya, mengapa kita harus menjauhkan diri dari dosa? Jika demikian, apakah yang tidak kita katakan, bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Jadi, sebagai orang percaya, mengapa kita harus menjauhkan diri dari dosa? Karena kita sudah mati bagi dosa. Kita tidak hidup untuk dosa. Hidup kita untuk Allah. Ya. Jadi jawabannya, karena saya sudah mati bagi dosa dan saya hidup bagi Allah. Oke. Jadi jelas ya, Bapak Ibu, dalam bagian yang kedua ini, di mana kita belajar bersama-sama
Mengapa kita berdosa? Karena Allah memberikan kita kehendak bebas. Ya. Jadi kehendak bebas itu memungkinkan kita untuk berbuat dosa. Nah, jadi Allah katakan harus menyerahkan diri kita supaya diperbaharui tiap hari. Godaan itu sendiri bukan dosa. Dan ada 3 pintu godaan yang harus kita waspadai. Yang apa saja? Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Di setiap godaan ada jalan keluar dan Allah bekerja di dalam kemauan kita. Mari kita berdoa sebelum kita tutup di bagian yang kedua ini. Tuhan, meteraikan sabdamu di hati kami. Kami akan lanjut belajar di bagian yang ketiga, masih di sesi 2. Dalam nama Yesus. Amin.